Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan merupakan nikmat yang paling mahal, yang paling berharga dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya dari Allah Jalla wa'ala kepada sebagian hambanya adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus dan kepada umatnya yang datang setelah mereka secara umum. Katakan kepada mereka, fadlullah dan rahmatnya yang ia berikan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia dengan fadlullah dan rahmatnya. Huwa khairum mimma yajma'un, karena fadlullah dan rahmatnya itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah tentang ayat ini. Kata beliau, laqad tadarat aqwalul mufassirin min as-salaf fi anna al-murada bihima ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur daripada ulama tafsir salaf bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini, yang kita diperintahkan agar berbahagia, bergembira dengannya, dan bahwa ia lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia, adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Jamaah yang dimuliakan Allah, jumlah manusia di dunia ini menurut survei sebagian orang kurang lebih 7 miliar. Kurang lebih. Yang beragamakan Islam hanya 1 miliar. Sedangkan Allah berfirman, innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama yang dia anut, Allah tidak akan menerimanya darinya, dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan Islam yang dianut oleh keumuman manusia, yang jumlah mereka hanya 1 miliar. Ada yang Islam sekedar Islam di KTP, ada yang Islam hasil warisan nenek moyang. Sedangkan yang benar-benar menjalankan Islam sesuai dengan as-sunnah adalah kaum minoriti dari 1 miliar tersebut. Sedangkan Islam yang Allah perintahkan, yang Allah inginkan dan Allah tidak menerima kecualinya adalah Islam yang sesuai dengan as-sunnah. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, apabila kalian adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian
dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka terimalah, jangan dikomentari dengan komentar yang seakan-akan kalian lebih berilmu daripada Rasul, kalian lebih tahu tentang cinta Allah daripada Rasul, dengan komentar yang mengesankan seakan-akan kalian lebih hikmah dan lebih tahu tentang persatuan manusia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti cahaya tauhid, cahaya sunnah yang ia bawa, dan mengagungkannya, mereka adalah orang-orang yang pasti beruntung dunia dan akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathali wa mathalakum kamathali rajulin awqad nara wa ja'ala al-janadibu wal farash yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhu anha wa ana akhidhun bihujazikum wa antum tuflituna min yadayya." Sesungguhnya perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah mulai menyala, datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan semisal dengannya mendekati api tersebut. Dia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api tersebut. Maka demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Ini sebuah perumpamaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pegangan di tubuh manusia yang paling erat adalah di pinggang. Oleh karenanya kita melihat orang yang berboncengan di atas motor, yang dia pegang apanya? Pinggang, bukan leher orang yang di depannya. Ya, pinggang. Nabi katakan, "Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai." Aku pegang erat-erat pinggang kalian agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah, wa antum tuflituna min yadai. Tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang-pinggang kalian. Bagaimana seandainya ada seorang anak ketika ingin keluar dari rumahnya meninggalkan kedua orang tuanya, sang ibu datang merengek-rengek sambil menarik-nariknya, memegang pinggangnya dan mengatakan, "Nak, jangan tinggalkan ibu. Nak, jangan tinggalkan ibu." Tetapi si anak tidak peduli dan tidak ada perasaan sedikit pun, dia rela melepaskan kedua tangan ibunya yang memegang pinggangnya, kemudian dia pergi meninggalkannya. Pasti semua orang akan mengatakan itu anak yang durhaka. Tetapi terkadang kita nggak sadar bahwa diri kita lebih durhaka daripada anak tersebut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajak kepada tauhid, sebagian kita lebih memilih syirik. Nabi menuntun kita untuk mengikuti sunnahnya ketika beribadah, tetapi sebagian kita justru lebih memilih dengan tata cara yang dia warisi dari nenek moyangnya, dengan alasan ini kan baik juga. Nabi mengatakan ini haram, dia mengatakan tetapi ini baik, dan seterusnya. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian, tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku dari pinggang kalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan lama wasiyahu illa an yattabi'ani." Seandainya Nabi Musa hari ini hidup, maka dia wajib mengikuti ajaranku, tidak boleh mengikuti ajarannya sendiri. Itu Nabi Musa alaihissalam.
salah satu dari ulul azm. Nabi katakan, "Lau kana hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Ia wajib mengikuti ajaranku. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati dakhala al-jannah." Seluruh umatku pasti masuk surga. Sampai di sini semua kita pasti bahagia dan gembira mendengarnya. Iya kan? Sampai di sini pasti semuanya senang. Semua bahagia, semua gembira mendengarnya. Seluruh umatku pasti masuk surga. Tetapi yang membuat kita jadi takut, setelah itu Nabi mengatakan, "Illa man aba," kecuali mereka yang enggan. Mendengar demikian, para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu? Karena Nabi tidak mengatakan Yahudi enggan masuk surga. Beliau tidak juga mengatakan mereka Nasara enggan masuk surga. Yang beliau katakan adalah kecuali mereka dari umatku yang enggan masuk surga. Para sahabat pun penasaran dan menjadi takut. Kok bisa-bisanya umat ada dari umat Nabi Muhammad yang enggan masuk surga? Maka mereka bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk surga. Ini tiket masuk surga. Tiket masuk surga, syarat masuk surga tidak harus bergabung kepada organisasi ini dan itu, bergabung kepada kelompok ini atau itu. Syaratnya cuma satu, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku pasti akan masuk surga. "Wa man asani faqad aba." Tetapi barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang telah enggan untuk masuk surga. Al-Imam Al-Barbahari di awal kitab beliau Syarhus Sunnah, kitab yang berjudul Prinsip-Prinsip Sunnah, beliau mengatakan, "Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam." Islam yang murni adalah as-sunnah, dan as-sunnah itulah Islam yang murni. Maka Islam dan sunnah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ingin ikut Islam, maka wajib mengikuti sunnah. Dan yang mengikuti sunnah, dialah orang yang telah menjalankan Islam. Maka jamaah ini dimuliakan Allah, nikmat yang paling besar, nikmat yang Allah memerintahkan kita bangga, bahagia dan gembira dengannya, dan bahwa dia lebih mahal daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tiada nikmat yang lebih berharga setelah nikmat Islam dan as-sunnah selain daripada nikmat ilmu agama. Karena ilmu agama adalah kunci segala kebaikan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka pasti Allah akan pahamkan ia tentang agamanya. Bukti ingin tahu apakah diri kita ini termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuknya ataukah tidak, tinggal lihat saja diri kita ini sedang atau sering berada di dalam ilmu ataukah tidak. Atau kita termasuk dari orang-orang yang tidak peduli dan tidak mau tahu menahu tentang kajian-kajian ilmu agama. "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Enggan menuntut ilmu agama, maknanya sejatinya, hakikatnya enggan dituntun ke surga Allah. Karena tanpa ilmu agama kita tidak akan pernah sampai ke surga Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan majelis ilmu agama terkhusus yang dilaksanakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita menenteramkan jiwa kita. Majelis ilmu agama adalah sumber sakinah ilahi untuk hati kita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Coba kita perhatikan. Sebelum datang ke majelis ilmu agama, mungkin kita sedikit gelisah, galau, sedang tidak nyaman hati sedang tidak tenang, tidak nyaman, sedang tidak karu-karuan. Tetapi begitu kita hadir majelis ilmu agama, kita benar-benar merasakan sakinah ilahi. Seakan-akan kita adalah orang yang paling kaya, orang yang paling sehat, orang yang paling bahagia, dan orang yang paling tidak ada beban dalam kehidupannya. Bahkan sebagian orang karena sakinah yang luar biasa turun kepadanya dalam majelis ilmu agama, tazkirah baru 10 menit kepalanya sudah menunduk ke bawah, menandakan dia telah menempatkan sakinah ilahi bukan pada tempatnya. Sakinah ilahi yang dia tempatkan bukan pada tempatnya. Nabi katakan, nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi, wa ghasyyatumur rahmah. Makanya presiden di zaman para salaf seperti Harun ar-Rasyid, seorang khalifah, raja, di mana tempat dia menenteramkan jiwanya dan keluarga besarnya? Di majelis Atha ibnu Abi Rabah, seorang ulama non Arab, budak sahaya, rambutnya tidak sempurna, kulitnya hitam pekat, dan mukanya boning. Tahu boning ya? Tak tahu ya? Apa boning bahasa Melayu? Mancung ke depan mulutnya. Hah? Hah? Jonga. Ya, Allahul musta'an. Jonga mulutnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Harun bersama keluarganya, seorang presiden, raja, orang nomor 1, duduk bersimpuh di bawah kakinya. Kenapa? Karena Allah muliakan beliau dengan ilmu agama, sehingga presiden pun duduk bersimpuh di bawah kakinya. Seorang raja, orang nomor 1 di masa itu, Harun ar-Rasyid, bersama anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tahu majelis ilmu agama di dalam rumah Allah adalah tempat yang paling tentram di atas permukaan bumi ini. Adalah sumber sakinah ilahi. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun untuk mereka sakinah ilahi. Wa ghasyyatumur rahmah, tercurahkan untuk mereka rahmat ilahi. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Subhanallah. Setiap kali kita hadir di majelis ilmu agama, setiap kali itu nama kita terdengar oleh malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat-malaikat Allah lainnya yang ada di sisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas pertemuan ini. Dan tidaklah kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah Allah yang mulia ini kecuali karena undang-undang dasar kita, landasan agama kita yang satu, yaitu radhina billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Undang-undang dasar inilah yang mempertemu dan mengumpulkan kita saat ini. Karena saya dari Aceh, antum Klang, nggak ada kaitan nasab antara saya dengan jamaah. Bahkan rata-rata di antara kita sebelumnya kita tidak pernah saling jumpa, nggak pernah kenal sebelumnya. Tetapi hari ini atau sebelum dan atau yang akan datang, kita bisa bertemu dan berkumpul yang seperti ini karena di dada-dada kita ada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Seandainya tidak ada tauhid dan sunnah di dada-dada kita, nggak akan mungkin kita bisa bertemu dan berkumpul seperti ini. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar memasukkan kita ke dalam golongan yang Ia kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi di antara mereka di dunia ini akan bermusuhan di hari kiamat di antara mereka. Dua pasangan suami istri, seorang dengan temannya, sahabatnya, dengan jirannya, dengan partner bisnisnya. Mereka yang saling cinta mencintai di antara mereka di dunia ini, Allah katakan semuanya akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang menjadikan takwa sebagai landasan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, fakullu sadaqatin wa sahabatin لغير الله عز وجل فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة إلا ما كان لله فإنه دائم بدوامه. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, dan bukan karena Allah, semua itu akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Si anak akan bermusuhan dengan ayahnya, orang tua akan bermusuhan dengan anak-anaknya, suami akan bermusuhan dengan istrinya, seorang istri akan bermusuhan dengan suaminya, dan seterusnya. Kecuali yang karena Allah, ketika di dunia mereka saling menuntun di antara mereka menuju Allah, maka itulah satu-satunya persaudaraan, persahabatan yang akan Allah abadikan. Fa innahu da'im bidawamih, karena Allah yang maha abadi. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala juga memasukkan kita ke dalam beberapa golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiha wal mutajanisina fiha wal mutazawirina fiha wal mutabadzilina fiha. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka karena aku. Mereka saling berbagi sesama mereka karena aku, dan mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga memohon dan meminta kepada Allah agar Allah memasukkan kita ke salah satu dari golongan yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka Nabi sebutkan adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Dan masjid, rumah Allah, surau adalah sebaik-baik tempat kita bertemu dan berpisah karenanya. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi adalah masjid.
Jamaah ini dimuliakan Allah, ini sebagai muqaddimah di kajian pertama dan perdana ana pada masjid ini. Wa illa sebelumnya sudah berulang kali datang safari dakwah ke Malaysia. Hanya saja ke masjid ini seingat saya ini yang pertama kali. Ya. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan taufik dan keberkahan pada pertemuan dan majlis kita ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini dan pertemuan yang singkat ini saya ingin membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk judul tajuk kajian yang telah kita ketahui bersama, sebuah hadis Nabi untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik darinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil, ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi hiya al-jannah. Man khafa adlaj, barang siapa yang takut dia akan adlaj. Adlaj kata para ulama yang mensyarah hadis ini artinya adalah as-sayru lailan, melakukan perjalanan di malam hari. Orang yang takut terlambat, takut telat sampai ke tujuannya, pasti dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari akan lebih cepat, ya, lagi cepat daripada perjalanan di siang hari. Kenapa? Karena banyak hal. Yang pertama Nabi katakan al-ardu tutwa, bumi itu Allah lipat, Allah pendekkan di malam hari. Tutwa itu hadis Nabi. Yang kedua, seseorang kalau melakukan perjalanan di malam hari, bayangkan dan perhatikan perumpamaan yang cukup dalam dari Nabi untuk perjalanan seorang mukmin di dunia ini menuju Allah. Perjalanan yang dilakukan di malam hari menjadi lagi lebih cepat daripada perjalanan di siang hari, karena orang yang melakukan perjalanan di malam hari tidak akan mampir kecuali untuk kebutuhan yang mendesak, darurat. Dia nggak akan turun, tidak akan berehat dalam perjalanannya itu di suatu tempat kecuali untuk keperluan yang darurat, untuk hajat yang darurat. Mohon dimaklumi jika ada bahasa yang sedikit berbeda antara Indonesia dan Malaysia, ya. Terkadang ada kata-kata di sana itu kata positif yang selalu terpakai, rupanya di sini negatif. Terkadang auto ya keluar. Mohon maaf, mohon dimaklumi, ya. Nah, baik. Nabi mengatakan orang yang takut terlambat, telat dalam perjalanannya, maka dia akan melakukan perjalanan di malam hari. Karena perjalanan di malam hari akan lebih cepat sampainya daripada perjalanan di siang hari. Yang pertama, bumi di malam hari Allah lipat, Allah pendekkan. Kedua, seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang melakukan perjalanan di malam hari nggak akan rehat dari perjalanannya. Walaupun dia mampir di rest area, maka hanya untuk hajat yang darurat. Apalagi perjalanan di malam itu. Perjalanan di malam hari masa Nabi adalah membelah padang pasir. Nggak mungkin seorang berhenti di malam hari di tengah-tengah perjalanannya, karena kalau dia berhenti akan diterkam oleh binatang buas, ya. Atau dia akan dirampok. Maka kalau dia berhenti pasti untuk hajat yang darurat, untuk buang hajat ataukah yang lainnya. Yang ketiga, di malam hari tidak banyak pemandangan yang terlihat. Apalagi perjalanan di malam hari di masa itu. Nggak ada yang bisa terlihat. Makanya di sholat subuh para sahabat menyebutkan, begitu kami selesai sholat subuh, kami bisa melihat orang yang di samping kami, tetapi nggak jelas wajahnya.
Karena di masa itu belum ada listrik, belum ada cahaya seperti hari ini ya. Dalam masjid begitu mereka selesai sholat, kata para sahabat, bil ghalas, masih gelap-gelap sedikit. Kita lihat orang tapi nggak jelas siapa orangnya secara pasti. Apalagi di malam hari. Ini bayangan perumpamaan yang cukup dalam dari Nabi. Artinya seorang mukmin dalam perjalanannya menuju Allah, kalau dia ingin berjumpa dengan Allah di dunia ini, jangan banyak melihat ke kanan dan ke kiri. Karena dunia ini perhiasan. Nabi katakan hulwatun khadirah, manis lagi dan hijau. Kalau kita melihat, memandangnya dan waktu dengan masa yang lama, kita akan terpukau dengannya. Kita akan terlena dan kita akan tertipu dengannya. Karena dunia memang hulwatun khadirah, manis lagi hijau. Perumpamaan yang sangat dalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan waman adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang melakukan perjalanan di malam hari, safar di malam hari, maka dia akan cepat sampai ke rumahnya, ke tujuannya. Kemudian di akhir daripada hadis Nabi katakan ala inna sil'atallahil ghaliyah. Sesungguhnya pembendaharaan Allah itu sangatlah mahal. Khazanah, pembendaharaan, perniagaan yang Allah tawarkan, yang Allah berikan untuk kalian itu sangat mahal. Dan perniagaan atau pembendaharaan Allah yang mahal itu adalah surganya. Sebagai gambaran umum betapa mahal dan indahnya surga dan ngerinya neraka. Seandainya tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang menceritakan kepada kita tentang indahnya surga dan dahsyatnya neraka kecuali hadis yang berikut ini, maka ini sudah cukup sebagai peringatan untuk kita tentang ngerinya neraka dan sebagai seruan kepada kita untuk benar-benar semangat meraih surga Allah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim dalam bab ahwal yaumil qiyamah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumil qiyamati bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita khairan qad wa hal marrat bika ni'matun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu khairan qad wa ma marrat bi ni'matun qad wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fayusbaghu fiha sibghatan fayuqalu lahu hal ra'aita syarran qad wa hal marrat bika bu'satun qad qala wallahi ya rab ma ra'aitu syarran qad wa ma marrat bi bu'satun qad. Didatangkan pada hari kiamat orang yang pernah hidup di dunia ini paling nikmat. Bayangkan, dari seluruh manusia yang hidup di dunia ini semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat. Dari sisi kesehatan paling sehat, harta paling banyak hartanya, kekuatan paling tinggi kekuasaannya, penduduk dunia yang paling nikmat. Tak sanggup kita bayangkan berarti bagaimana dunia yang dia miliki ketika di dunia saat itu. Nabi katakan didatangkan penduduk dunia yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia pada hari kiamat min ahlin nar, tetapi sayangnya saat itu dia sebagai penghuni neraka Allah karena ketika di dunia tidak mentauhidkan Allah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang Allah berikan untuknya telah menghalanginya untuk meraih syurga Allah, telah menjadi sebab dia menjadi penghuni neraka Allah. Kemudian perhatikan, Nabi katakan fayusbaghu fiha sibghah, dia pun dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Ingat bahasa hadis Nabi, baru dicelupkan sekali celupan, belum dimasukkan ke dalam mulutnya nanah penghuni neraka, belum dimasukkan kalajengking ke dalam perutnya.
ular atau azab-azab lainnya yang lebih mengerikan. Nabi katakan baru dicelupkan sekali celupan. Kemudian Allah berkata kepadanya, wahai hambaku, pernahkah engkau hidup nikmat? Apakah kamu pernah kaya? Apakah kamu pernah sehat? Apakah engkau pernah mendapatkan populariti? Maka dia menjawab, demi Allah wahai Rabbku, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun. Aku belum pernah melihat nikmat. Aku belum pernah hidup senang, hidup bahagia. Kata para ulama, bukan karena dia mampu membohongi Allah saat itu, tetapi karena dahsyatnya neraka Allah, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat dia lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia terima sebelumnya ketika di dunia. Dan dia sebagai penduduk dunia yang paling nikmat. Maka hadis ini adalah hadis yang sangat mencakup dalam menggambarkan kepada kita akan kengerian neraka Allah secara umum. Hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat seorang hamba yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia menjadi lupa terhadap seluruh nikmat yang pernah dia rasakan, sehingga dia berkata kepada Allah, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun. Aku belum pernah kaya, belum pernah hidup sehat, belum pernah hidup bahagia. Tetapi sebaliknya, Nabi katakan didatangkan orang yang penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Bayangkan, penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Tidak ada orang yang lagi sengsara daripada dia. Dia manusia yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia. Didatangkan pada hari kiamat sebagai penduduk syurga. Kemudian dia dicelupkan ke dalam syurga sekali celupan. Kemudian Allah katakan kepadanya, hal ra'aita syarran qad wa hal marrat bika bu'satun qad. Wahai hambaku, pernahkah engkau melihat kesengsaraan? Pernahkah engkau hidup sengsara? Pernah sakit? Pernah mendapatkan kejelekan? Pernah mendapatkan musibah? Maka dia pun menjawab, wallahi ya Rabb, demi Allah ya Rabbku, aku belum pernah hidup sengsara. Aku gak pernah miskin, gak pernah sakit, gak pernah melihat kesengsaraan sedikit pun. Kata para ulama, bukan karena dia ingin membohongi Allah, tetapi karena sempurnanya nikmat Allah di dalam syurganya, hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat penduduk dunia yang pernah hidup di dunia sebagai penduduk dunia yang paling sengsara hidupnya menjadi lupa terhadap seluruh musibah, seluruh ujian dan seluruh kesengsaraan yang pernah ia rasakan ketika di dunia. Makanya tidak aneh Nabi katakan tadi, sesungguhnya pembenaran Allah yang mahal itu adalah syurganya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Telah aku persiapkan di dalam syurgaku untuk hamba-hambaku yang saleh. Definisi saleh adalah, pengertian saleh itu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan, kitab yang membahas kaedah-kaedah tafsir, beliau mengatakan orang saleh itu adalah orang di mana ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya, kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Karena bukan syarat menjadi orang saleh tidak maksiat, karena di dunia ini hanya ada satu makhluk yang tidak punya maksiat kepada Allah, yaitu para malaikat. Adapun anak Adam, Nabi telah katakan kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam banyak kesalahannya. Para nabi pun tidak selamat dari dosa. Makanya Allah katakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini Allah katakan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fat.
Hanya saja ulama khilaf apakah para nabi itu boleh jatuh ke dalam dosa besar ataukah tidak. Ada dua pendapat di dalamnya. Syahidnya adalah seluruh anak Adam punya dosa. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam tanpa terkecuali banyak dosanya. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik anak Adam yang banyak dosanya adalah mereka yang banyak taubatnya. Maka Syekh Abdul Mas'idi mengatakan definisi orang saleh adalah orang yang ketaatannya lagi banyak daripada kemaksiatannya, kebaikannya lagi banyak daripada kejelekannya. Nah, di dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, a'dadtu li'ibadi salihin, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, fiha, di dalam syurga, ma la 'ainun ra'at, nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka. Sebagus apapun nikmat dunia yang pernah terlihat oleh mata kita, ketahuilah nikmat yang ada di dalam syurga jauh lebih sempurna dari itu. Wala udhunun sami'at, nikmat-nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga mereka. Nikmat daripada nikmat dunia, seindah apapun yang pernah kita lihat dan yang pernah kita dengar, maka ketahuilah nikmat yang ada di dalam syurga berkali-kali lipat lebih bagus dan lebih sempurna. Wala khatar ala qalbi bashar, dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Nikmat dunia walaupun kita belum pernah melihat dan belum pernah mendengarnya, terkadang kita masih mampu membayang-bayanginya di dalam hati kita, ya kan? Masih bisa terbesit, masih boleh terbesit di dalam hati kita. Kenapa? Karena nikmat dunia itu nikmat yang tidak sempurna, nikmat yang terbatas. Sedangkan nikmat dalam syurga, karena sempurnanya, karena indahnya, karena bagusnya, sampai-sampai Allah katakan belum pernah terlihat oleh mata mereka, belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terbayang, terbesit di dalam hati mereka. Sebaliknya neraka Allah dan sangatlah dahsyat, sehingga hanya dengan sekali celupan ke dalamnya membuat penduduk dunia, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, pernah menjadi raja, pernah menjadi perdana menteri, orang yang paling sehat, orang yang paling disegani, paling dimuliakan, orang yang paling masyhur, menjadi lupa terhadap seluruh nikmat dunia yang pernah dia dapatkan. Bahkan di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahwana ahlin nar azaban yaumal qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaghu. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, Nabi tidak mengatakan, tidak memberitakan yang paling keras siksaannya, tetapi Nabi memberitakan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya, agar kita benar-benar serius tentang neraka, agar kita tidak bermain-main tentang neraka Allah. Penghuni neraka Allah yang paling ringan azabnya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, belum dimasukkan ke dalam mulutnya. Fayaghli minhum adibaghu, otaknya langsung meleleh dan mendidih. Sedangkan 1 hari di akhirat paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Rabbmu panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan di sana ada hari-hari yang 1 harinya panjangnya, lamanya seperti di dunia ini khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti jamaah dimulaikan Allah, seandainya kita punya umur 60 sampai 70 tahun, yang mana 60 hingga 70 tahun itu adalah umur kebanyakan
dominan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, inna a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur mayoritas daripada umatku itu 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang lewat dari 70 tahun. Ya, ada yang udah lewat 70 tahun di sini? Coba tunjuk tangan. Sudah berapa tahun? 70 lewat? Belum Belum. Belum ada satupun yang umurnya sudah 60. Yang 60 udah ada? Ada? Berapa orang? Kalaupun ada baru 1-2 orang ya. Subhanallah. Nah, coba kita perhatikan hadis Nabi ini. Nabi mengatakan amat sedikit yang melewati 60 atau 70 tahun. Anggaplah umur kita sampai 60 dan 70 tahun. Sedangkan Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, satu hari di akhirat panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita hitung, kita kalkulasikan, kita pertemukan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan satu hari waktu akhirat, dan satu hari notabene 12 jam. Ya. Satu harinya seperti 1000 tahun di dunia ini. Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tak lebih dari 1,5 jam waktu akhirat. Coba antum hitung pakai kalkulator. Nggak lebih dari 1,5 jam. Ini kalau kita bandingkan umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini. Lalu bagaimana kalau kita membandingkannya dengan waktu satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini? Maka umur 60 hingga 70 tahun di dunia ini tidak lebih dari 1 menit waktu di akhirat. Anggaplah, ambillah yang paling panjangnya 1,5 jam, 60 hingga 70 tahun. Umur kita di dunia ini kita bandingkan dengan satu hari di akhirat yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, berarti hanya 1,5 jam. Tak sampai 2 jam. Berarti waktu yang kita miliki untuk meraih surga Allah dan membebaskan diri ini dari nerakanya hanya 1,5 jam. Masih sempat nak buat sia-sia? Bagaimana seandainya salah satu di antara kita dikatakan kepadanya oleh polis, Anda punya waktu 1,5 jam lagi. Apabila dalam waktu 1,5 jam ini saudara Anda tidak bisa memberikan bukti, maka saudara akan kami tangkap, kami masukkan ke buih, dan Anda akan kami siksa di dalam jeruji. Kira-kira hidupnya bisa tenang nggak? Masih bisa nggak menikmati teh tarik? Menikmati nasi lemak? Masih sempat nggak dia buat sia-sia nak touring dulu sebentar ke sana? Nak jalan-jalan? Udah kena stroke duluan ya. Stroke bahasa Melayu stroke juga. Udah baru dapat berita itu aja dia udah stroke. Ya kan? Lah bagaimana dengan berita dari Allah? Allah memberitakan kepada kita waktu yang kalian miliki untuk meraih surga Allah dan untuk menyelamatkan diri kalian dari neraka Allah enggak lebih dari 1,5 jam. Enggak lebih dari 1,5 jam waktu yang kalian miliki. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, masa kita menjalankan ubudiyah, masa kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah, masa kita mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan kepadanya, masa kita mempertahankan sunnah Nabi dan menggigitnya dengan gigi geraham kita, tak lebih dari 1,5 jam. Kenapa kita rela melepaskannya? Karena ucapan manusia, karena takut kepada manusia, takut kehilangan dunia. Tak lebih dari 1,5 jam. Kita berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah dan menggigitnya dengan gigi geraham kita sebagaimana perintah Nabi kepada kita di dalam hadisnya, "Uddu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Tak lebih dari 1,5 jam. Kenapa harus takut? Kenapa banyak pertimbangan ini dan itu? Nggak lebih dari 1,5 jam waktunya. Kita dapat musibah tak lebih dari 1,5 jam.
Anda dibuli oleh orang, tak lebih dari 1,5 jam. Orang mencela kita, menggibah kita, tak lebih dari 1,5 jam. Kita dapat ujian dengan sakit, ya, kanker ataukah penyakit-penyakit yang lain, tak lebih dari 1,5 jam. Anda diuji dengan kemiskinan, kelaparan, tak lebih dari 1,5 jam. Anda diuji oleh Allah dengan berbagai ujian karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, tak lebih dari 1,5 jam. Tak usah cemen, tak usah pening, tak lebih dari 1,5 jam. Dan seandainya kita ingin meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, kita nak tinggalkan tauhid, nak tinggalkan sunnah, nak tinggalkan beribadah kepada Allah demi dunia, maka dunia seandainya kita memilikinya, walaupun belum tentu dapat, ya kan? Ada orang udah penat, udah lelah dia ninggalkan tauhid, ninggalkan sunnah, dia campakkan tauhid dan sunnah agar mendapatkan dunia. Dunia pun nggak dapat, tauhid pun dah hilang. Dunia belum dapat, sunnah pun udah hilang. Dan dia mati dalam keadaan tidak membawa tauhid dan tidak membawa sunnah, dan dunia pun tidak dia dapatkan. Seandainya dengan kita buang, kita campakkan tauhid dan sunnah yang telah Allah berikan kepada kita demi dunia, maka tidak lebih dari 1,5 jam masa yang kita miliki untuk menikmatinya. Bagaimana seandainya ada yang berkata kepada kita, ni uang untuk Anda $1.000.000 Amerika. Ini uang $1.000.000 Amerika. Anda punya masa untuk menikmatinya 1,5 jam. Tetapi setelah itu Anda akan dimasukkan ke jeruji, ke penjara. Anda akan disiksa, Anda akan dibakar di dalam penjara Anda. Sedangkan ada satu lagi pilihannya, ini ada uang untuk Anda hanya RM500. Apabila Anda menerimanya, Anda menggunakannya, Anda akan bebas selama-lamanya. Orang yang berakal nak milih mana? Ini RM500 tadi, daripada 1.000 atau $1.000.000, tapi masa boleh menikmatinya cuma 1,5 jam. Setelah itu kita ditangkap, dimasukkan ke bui, disiksa dan dibakar hidup-hidup. Orang yang berakal pasti tak nak menerimanya. Dan sepakat semua orang kalau ada yang menerima tawaran tersebut, dia dianggap sebagai orang yang tak berakal. Kata Imam Ibn Qayyim kurang lebih semakna ini dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Sungguh lebih lagi tak berakal mereka yang meninggalkan akhiratnya demi dunianya. Lebih lagi tak berakal mereka daripada orang yang seperti ini. Ingat jamaah, waktu yang kita miliki tak lebih dari 1,5 jam. Gak lama. Kita mempertahankan tauhid dan sunnah hanya sampai mati, udah. Malam ini mati, selesai. Kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus pusing? Kenapa harus pening? Kenapa harus takut? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Nah, sekarang kita sedang ngantri kematian, kan? Semua sedang ngantri menunggu malaikat maut datang mencabut nyawanya. Ana pernah beberapa kali, di antaranya ketika di kota Medan, buat kajian duha tentang syurga dan neraka. Malamnya meninggal seorang pemuda yang duduk paling depan saat itu dalam keadaan sehat-sehat. Besok paginya saya dapat berita bahwa si fulan meninggal dunia. Tapi antum tak perlu takutlah, karena antum paling depan, bukan berarti anak ingin nakut-nakuti antum, ya. Ya, kematian, ya kan? Siapa yang bisa memprediksinya? Pernah nggak masyarakat di masa Raja Namrud
mereka memprediction bahwa Namrud Allah matikan dengan seekor lalat? Tak pernah. Ya. Yeah. Fir'aun dia mati sedang berlari untuk mematikan orang lain, ya kan? Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam di Bani Israel, dia sedang mengejar Nabi Musa dan Harun alaihissalam bersama Bani Israel untuk membantai dan menyiksa mereka. Dalam perjalanan itu dia dimatikan oleh Allah. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan datang kepada kalian, walaupun kalian sedang berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh. Kita ini seringkali ingat mati kalau sedang mengalami turbulensi, ya, di atas pesawat. Nah, itu ingat mati. Dokter bilang kankernya parah sangat nih, langsung ingat mati. Begitu stroke langsung ingat mati. Di medan perang langsung ingat mati. Padahal bisa jadi sedang duduk seperti ini mati. Di Aceh pernah dalam kajian maghrib dan isya, seorang bapak-bapak sebelumnya, ya beliau seorang pejabat pensiunan, tanya tentang surga neraka, tentang kematian. Pas salat isya, di sujud rakaat terakhir beliau meninggal, rahimahullah, semoga husnul khatimah. Kematian itu di Banda Aceh. Habis kajian gini, kajian maghrib, antara maghrib dan isya, beliau tanya masalah kematian. Di sujud rakaat terakhir, yang lain bangun, beliau nggak bangun. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Seorang berumur sangat cinta pada sunnah beliau, cinta sekali sama sunnah. Subhanallah. Kematian. Khalid bin Walid, dari ujung kaki sampai ujung kepala ada bekas pedang, bekas tombak, bekas anak panah. Karena beliau memang orang yang suka perang. Semenjak beliau di jahiliyah, belum masuk Islam udah suka perang. Khalid bin Walid. Setelah masuk Islam, orang terdepan di medan perang. Meninggalnya apakah di medan perang? Enggak. Beliau meninggal di atas tempat tidurnya. Itulah kematian. Itulah yang namanya kematian. Dan Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha wa mubiquha." Semua manusia sedang berjalan. Tak ada istilah duduk berjalan di tempat dalam Islam. Sebagian manusia ada yang berkata, oh, dia berjalan di tempat, ya kan? Nggak tahu di sini ada nggak istilah itu? Berjalan di tempat. Setempat bahasanya. Berjalan setempat. Ya. Dalam Islam tak ada istilah berjalan setempat. Semuanya sedang berjalan menuju kematian, menuju alam barzakh. Fabayu'un nafsa. Semua mereka sedang berjuang dan mengorbankan jiwanya. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan. Nabi sebutkan seluruh manusia di dunia ini, baik yang muslim, yang kafir, ya, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, ya, yang ikut sunnah, yang ikut bid'ah, yang soleh, yang fasik, semua mereka sedang melakukan dua perjuangan. Cuma ada dua perjuangan di dunia ini, nggak ada perjuangan yang ketiga. Yang pertama, perjuangan untuk meraih surga Allah dan membebaskan dirinya dari neraka Allah. Dan perjuangan yang kedua adalah untuk melemparkan dirinya ke dalam neraka Allah. Dia sadari ataukah tidak. Cuma ada dua perjuangan ini di dunia ini. Dari semenjak seorang hamba bangun dari tidurnya sampai tidur kembali, dia sadari ataukah tidak, dia hanya melakukan dua perjuangan. Perjuangan masuk surga dan bebas dari neraka Allah, atau perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Sebagaimana banyak dari manusia sedang berjuang untuk meraih surga Allah, tak sedikit pula dari mereka yang sedang berjuang untuk masuk neraka. Hanya saja orang yang sedang berjuang masuk neraka, ada yang sadar dia sedang berjuang masuk neraka, ada yang tak sadar. Yang sadar apa? Pelaku maksiat. Pelaku maksiat walaupun dia melakukan maksiat, sadar dia dirinya sedang melakukan maksiat yang bisa menyerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Tapi pelaku syirik dan bid'ah,
Tak sadar dia. Justru menganggap orang lain terancam dengan neraka karena tidak ikut melakukan ritual syirik dan bid'ah yang dia anggap itu ritual Islami. Cuma ada dua perjuangan ini, jamaah. Maka jangan sampai kita mati sia-sia. Manusia yang mati di dunia ini cuma ada dua. Mati karena sedang berjuang meraih surga Allah, atau mati sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Nggak ada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Cuma ada dua perjuangan. Matinya akan berharga atau matinya sia-sia. Kalau matinya karena Allah, di jalan Allah, matinya berharga, mulia, husnul khatimah, diterima oleh Allah. Tapi kalau matinya bukan di jalan Allah, sedang berjuang bukan di jalan Allah, dan bukan karena Allah, bukan di jalan tauhid, bukan di atas sunnah, dan bukan di atas ketaatan kepada Allah, walaupun seluruh manusia di dunia mengatakan dia pahlawan, dia tetap bukan pahlawan di dalam Islam. Mati sia-sia. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang tertanam kuat di dalam hati para sahabat Nabi. Surga, neraka, dan perjalanan menujunya. Ini benar-benar tertancap kuat di dalam hati mereka, sehingga keluar dari hati mereka kecintaan terhadap dunia. Sebagai contoh, jemaah, karena hal ini benar-benar tertancap kuat di dalam dada mereka, sehingga mereka benar-benar semangat dan berani, bahkan menggigit agama Allah ini dengan gigi geraham mereka tatkala mereka mengingat tentang surga dan neraka serta perjalanan menujunya. Contohnya adalah Yasir, anaknya Ammar, dan ibunya Ammar yang bernama Sumayyah. Pasangan suami istri. Sumayyah suaminya Yasir, putra mereka bernama Ammar. Ini satu keluarga yang lemah di masa Nabi, di fase Mekah, ditangkap oleh Abu Lahab CS, oleh kaum musyrikin, disiksa, diikat di pohon kurma. Siapa yang melewati mereka dari kaum musyrikin melakukan apa yang dia suka. Sampai suatu ketika Nabi lewat melihat mereka dalam keadaan sudah tersiksa. Nabi berpesan kepada, hanya mengatakan karena saat itu belum diperbolehkan jihad. Kaum muslimin juga sedang lemah. Nabi cuma mengatakan apa? Sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar kalian wahai keluarga Yasir, surga Allah adalah janji untuk kalian. Maka Sumayyah mempertahankan sunnah Nabi, menggigitnya dengan gigi gerahamnya, padahal Abu Jahal datang menancapkan tombaknya, mohon maaf, di kemaluannya, dan beliau mati syahid dalam keadaan mohon maaf, kemaluannya ditombak oleh Abu Jahal. Beliau adalah wanita pertama yang mati syahid di medan dakwah di fase Mekah karena Abu Jahal yang menancapkan tombaknya di kemaluannya. Lihat, begitu mereka mendengar kata surga, rasa sakit tak lagi mereka rasakan. Tombak ditancapkan kemaluannya, tidak dirasakan lagi kesakitannya oleh Sumayyah. Kenapa? Karena sudah mendengar sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar kalian, surga adalah janji Allah untuk kalian. Contoh lainnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam sebuah peperangan Nabi menjerahkan pedangnya kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana. Dan Abu Dujana ini sudah menggenggam beberapa butir kurma yang sudah dibagikan untuk mujahidin. Dan yang namanya pasukan di medan perang itu akan berhenti perang kalau dia sedang lapar, ya kan? Apalagi makanan sudah di depannya, sudah dia genggam, pasti dia akan makan dulu baru lanjut perang, ya kan? Iya. Perang akan terlupakan karena kelapa, karena lapar. Apalagi makanan sudah di tangan, tinggal makan bentar baru lanjut lagi, kan begitu. Ini Abu Dujana sudah menggenggam beberapa butir kurma. Begitu Nabi serahkan pedang kepadanya, dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, in qutiltu ana huna fa ina ana. Wahai Rasulullah, seandainya aku mati di medan jihad kali ini, di mana tempat saya? Nabi katakan, fil jannah, tempatmu di surga. Fa alqa tamaratin kunna fi yadihi.
Maka seketika itu beliau melepaskan kurma yang sudah beliau genggam untuk makan, kemudian langsung menuju ke barisan kaum musyrikin, sehingga beliau diibaratkan seperti gunting yang menggunting kain, masuk ke dalam barisan mereka, kembali lagi, masuk lagi, sampai beliau mati syahid di tengah-tengah mereka. Nggak sempat makan, nggak sempat memasukkan kurma yang sudah beliau genggam ke dalam mulutnya setelah mendengar kata surga dari Nabi SAW. Begitu mereka, cara mereka menyemangatkan diri mereka dalam beragama, sehingga mereka tidak meninggalkan agama Allah karena malu kepada manusia. Contoh lainnya dalam riwayat Imam Muslim dari Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, ada seorang wanita dari kabilah Khuza'ah datang kepada Nabi, dan Nabi sedang bersama beberapa sahabatnya. Tiba-tiba ini wanita datang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini hubla minaz zina fa aqim alayya al-had." Wahai Rasulullah, aku sudah hamil karena perzinaan, tolong tegakkan hukum had kepadaku. Dia berkata kepada Nabi di depan halayak keramaian. Secara umum wanita kan malu diketahui telah hamil berzina, apalagi yang mengetahuinya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Tetapi karena ini wanita tahu kalau menerima had yang ditegakkan ikhlas, itu akan menghapuskan dosanya yang karena itu dia dihad. Itu keutamaan di dalam Islam. Orang yang melakukan sebuah dosa yang mengharuskan dia dihad, kemudian dia menerima hukum had itu ditegakkan kepadanya dengan hati yang ikhlas, maka hukum had yang ditegakkan kepadanya itu menghapuskan dosa yang karena itu dia ditegakkan hukum had kepadanya. Ya, wanita itu, Nabi mengatakan kepadanya, pulang kamu sampai kamu melahirkan, melakukan persalinan terhadap bayimu ini. Perhatikan lama waktu masanya, beberapa bulan, ya kan? Setelah dia melahirkan bayinya itu, datang lagi kepada Rasulullah, mengatakan, "Ya Rasulullah, tegakkan hukum had zina kepadaku." Nabi katakan, pulang kamu, susui bayimu itu sampai 2 tahun, hatta tahtimi, sampai engkau menyapihnya. Dia pun pulang, kemudian kembali lagi. Berarti berapa masanya? 2 tahun lebih sudah, ya kan? "Ya Rasulullah, aku sudah menyapihnya, tegakkan hukum had kepadaku." Nabi pun merajamnya dengan para sahabatnya karena dia sudah pernah menikah sampai wafat. Kemudian Nabi yang luar biasanya menjadi imam sholat jenazahnya. Umar marah. Umar menegur Nabi, "Ya Rasulullah, tusalli alaiha wa qad zanat." Wahai Rasulullah, Anda yang akan memimpin sholat jenazahnya, padahal dia mati karena zina. Kita tegakkan hukum had, kita rajam dia karena zina. Sekarang Anda ingin menjadi imam sholat jenazahnya. Apa Nabi jawab? "Laqad tabat taubatan law wusi'at baina sab'ina min ahli al-Madinah law wasi'atuhum." Ini wanita, wahai Umar, sudah bertaubat dengan hatinya yang jujur. Seandainya keutamaan taubat dia itu dibagikan untuk 70 orang penduduk Madinah, itu sudah cukup untuk mereka sebagai modal masuk surga. Allahu Akbar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Karena mereka mengingat surga dan neraka, maka rasa malu kepada manusia menjadi hilang. Kita karena malu sama manusia, ingat malu sama manusia, lupa surga dan neraka. Ya kan? Jelas-jelas ini jalan menuju surga, kita tinggalkan. Kenapa? Malu sama manusia. Kalau orang Aceh bilang hana mangat, nggak enakan, merasa nggak enak sama manusia. Kalau saya nggak ikut serta dalam ritual syirik itu, nanti saya dibilang Wahabi, cemen. Ya, nanti saya dibilang Wahabi, akhirnya ikutlah buat ritual syirik, buat ritual bid'ah, buat maksiat. Sedang ikut, datang malaikat maut, cabut nyawanya. Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Mati sedang berbuat syirik, dibangkitkan seperti itu.
Mati sedang berbuat bid'ah akan dibangkitkan seperti itu. Nabi akan melihatnya. Para nabi, para rasul, para sahabat melihat, oh rupanya mati sedang buat bid'ah. Mati sedang bermaksiat akan dibangkitkan seperti itu. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lihat Abu Dujana jamaah, begitu dengar kata syurga langsung lupa makan. Padahal kurma udah di tangan. Ini juga wanita, karena mengingat syurga dan neraka, dahsyatnya alam kubur, malu kepada manusia jadi hilang. Kita karena malu sama manusia lupa syurga neraka. Udah jelas-jelas kita tahu itu tauhid, kita tinggalkan. Jelas-jelas itu ritual syirik, justru kita lakukan. Jelas-jelas ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tinggalkan. Jelas-jelas itu bid'ah kita lakukan. Jelas-jelas itu haram kita lakukan. Kenapa? Bukan karena kalau melakukannya akan mati, akan miskin. Hanya karena malu sama jiran. Hanya karena malu. Kecuali alasannya kalau nggak melakukan ya mati, udzur syar'i. Itu namanya mukrah, terpaksa. Ya, hilang nyawa, hilang kehormatan, hilang harta secara totality. Nah, itu udzur. Ya, syar'i mukrah. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tenang dengan iman. Tapi sebagian orang hanya sekedar malu. Takut. Khawatir dibilang Wahabi, nak ikut ajaran apalah itu. Takut. Hanya karena malu. Artinya seandainya orang mencelanya, celaan mereka nggak membuat bisnisnya hancur, tidak membuat hidungnya yang mancung jadi pesek, enggak. Tidak membuat kulitnya yang putih menjadi hitam, enggak. Tidak membuat tubuhnya yang sedang sehat menjadi sakit, enggak. Hanya sekedar malu. Lihat Sumayyah, tombak yang ditancapkan oleh Abu Jahal, mohon maaf sekali lagi, pada kemaluannya tak terasa sakit olehnya karena mendengar kata syurga dari mulut Nabi SAW. Sebentar jamaah, seandainya kita diuji oleh Allah dengan ujian pada harta, kesehatan, keluarga ataukah yang lainnya, di jalan tauhid, di jalan as-sunnah, maka tak lama, tak lebih dari 1,5 jam. Apakah demi dunia yang masa penggunaannya tidak lebih dari 1,5 jam kita rela tak boleh masuk ke dalam telaga Nabi? Kita rela kehilangan syurga, kehilangan bidadari, kehilangan telaga Nabi SAW, dan rela masuk ke dalam neraka Allah? Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kesempatan yang kita miliki, masa yang kita miliki untuk meraih syurga Allah dan membebaskan diri kita dari neraka Allah sangat sebentar. Yang terakhir, masih 2-3 jam lagi waktunya. Hah? 1,5. Berapa jam? 1,5. Baik, yang terakhir, cerita yang terakhir, bagaimana ulama dahulu menyemangatkan diri mereka dalam beragama dengan mengingat syurga dan neraka. Seorang ulama di masa tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi, penuntut ilmu hadis. Nama ini nama yang paling masyhur, termasuk nama yang paling masyhur dalam ilmu hadis. Ibrahim At-Taimi, salah satu ulama tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya tips, cara beliau menjaga semangat dalam beribadah dan melakukan perjuangan untuk agama Allah. Apa kata beliau? Umatsilu nafsi fil jannah. Aku bayangkan, aku umpamakan seandainya diriku sedang di dalam syurga. Aku memeluk bidadari-bidadari yang ada di dalamnya. Aku meminum susu yang ada di dalam syurga, dan air dan mandi di dalam anhar, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Kemudian aku umpamakan seandainya diriku sedang di dalam neraka Allah. Aku meminum nanah dari penghuni neraka. Aku memakan zakum
dan aku sedang terbelenggu dengan rantai yang ada di dalam neraka Allah. Maka aku katakan kepada diriku, manakah yang engkau inginkan dari dua tempat ini? Pilih, mau pilih yang mana? Jiwaku menjawab tentunya adalah yang pertama. Maka aku pun mengatakan kepada diriku, idzan fi umniyatik fa'mali. Kalau demikian berjuanglah, beramallah untuk menggapai cita-citamu itu. Itu cara ulama dahulu menjaga semangat mereka dalam beragama Allah, dalam beragama. Padahal mereka di masa di mana mayoritas manusia orang-orang soleh, tak ada diskotik di masa itu, ya kan? Ya, betul. Tak ada bioskop, tak ada tempat judi, ya, tak ada pengedar sabu-sabu, narkoba, tak ada. Wanita-wanita yang buka aurat juga tak ada. Kuburan-kuburan diagungkan dengan kesyirikan, ritual-ritual bidiah juga tak ada. Di masa terbaik setelah masa para sahabat. Tapi mereka mengatakan harus sering-sering ingat surga neraka kita kalau mau semangat. Dan benarnya apalagi zaman kita nih. Kalau sedang dalam surau memang Masya Allah surga dan neraka seakan-akan tertancap di depan kedua mata kita. Begitu keluar baru 3 langkah, udah lupa apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dari surga neraka. Hanya gara-gara ada telepon tawaran bisnis, langsung ambil tiket, langsung pergi Amerika. Padahal tadi nangis-nangis pas dalam surau, seakan-akan surga dan neraka sudah terlihat di depannya. Baru 2 langkah keluar masjid, langsung booking tiket ke Amerika, nonton MotoGP. Langsung ke Barcelona, Real Madrid, nonton Piala Dunia sepak bola. Itu di zaman kita, ya kan? Kalau di dalam surau, Masya Allah, kayaknya air mineral pun tak sanggup dia minum lagi. Karena sudah merindukan surga dan neraka. Begitu keluar dari surau baru 5 langkah, udah lupa dia. Ya. Kalau dia anak muda langsung lihat acara apa nih di bioskop malam besok nih, malam minggu nih, Ahad nih, di mana ada pentas. Maka di zaman kita ini kita harus lebih lagi sering-sering ingat surga neraka jamaah. Nabi saja menyemangatkan dirinya dengan mengingat surga dan neraka. Ya. Para sahabatnya juga demikian. Para tabi'in juga demikian. Tabi'in juga demikian. Ulama-ulama yang datang setelah itu juga demikian. Contohnya Anas bin Nadhr. Pernah dengar nama ini? Mungkin asing nama ini. Dan juga bukan nama yang sering disebutkan. Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik. Beliau termasuk salah satu pasukan sniper Nabi yang ada di atas gunung Rumah dalam perang Uhud. Gunung itu dinamakan Rumah karena di atasnya ada rumah. Rumah itu artinya pasukan panah. Kalau bahasa sekarang sniper lah ya. Makanya dinamakan Gunung Rumah, Gunung Sniper. Itu arti rumah. Sekarang udah pendek lah kalau kita pergi ke Uhud, udah hampir hilang. Itu dulu gunung tinggi, di situ Nabi tempatkan pasukan pemanah. Nabi perintahkan mereka, lindungi kami yang ada di bawah. Jangan ada yang turun dari gunung ini sekalipun ada burung-burung yang mencabik-cabik kalian. Jangan ada yang turun. Perintah Nabi kepada mereka. Singkat ceritanya, sebagian mereka turun. Setelah melihat perang udah selesai, mereka mentakwil itu perintah Nabi tadi kalau kita masih jihad dan sebagainya. Nah, di antara yang bertahan waktu itu masih ada 2 orang. Anas bin Nadhr dan Sa'ad bin Mu'adz. Sedangkan Khalid bin Walid saat itu yang masih musyrik sudah membawa pasukannya dari bawah gunung, melihat gunung sudah kosong daripada sniper, naik ke atas gunung membantai beberapa pasukan sniper yang masih tersisa di situ dan membantai para sahabat di bawahnya. Apa kata Anas bin Nadhr kepada Sa'ad bin Mu'adz? Inni wajadtu rihal jannah duna Uhud. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, jangan mundur. Aku sudah mencium bau surga di sini. Subhanallah. Jangan mundur wahai Sa'ad bin Mu'adz. Aku sudah mencium bau surga di ini surga kita. Pintunya sudah di depan nih. Baunya udah kecium, masa mau kita pergi meninggalkannya? Lihat bagaimana ulama.
dahulu menyemangatkan diri mereka dalam beragama. Ya, ketika sudah mulai malas sholat tahajud, banyak-banyak ingat surga neraka jemaah. Ya, diuji dengan kemiskinan, banyak-banyak ingat surga neraka. Seorang mukmin kalau udah ingat surga neraka, semangat ibadahnya akan meningkat, ya. Dia akan lebih sabar, akan lagi bersyukur, ya. Tidak banyak mengeluh. Nah, akan tenang rumah tangganya. Makanya seorang ulama salaf yang bernama Ad-Daqqaq mengatakan, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathah. Barang siapa yang sering mengingat kematian, dia akan Allah muliakan dengan 3 perkara. Yang pertama, an-nasyat fil ibadah, semangat beribadah kepada Allah. Tapi kalau nggak ingat mati, kita lihat di luar betapa banyak orang udah membungkuk, badan dia sudah menuju kuburan lah, udah bawa kuburan, tapi justru semakin semangat bisnis. Sholat tidak, padahal udah tua muslim. Banyak apa nggak orang yang seperti ini? Udah putih rambutnya, udah bungkuk, sholat tidak, ya. Masih dia pikirkan bisnis, harta, bisnis, tijarah, perniagaan. Padahal dia udah luar biasa kayanya, hartanya juga sudah banyak. Seandainya dia mati, warisan yang dia miliki insya Allah sudah lebih dari cukup untuk anak-anaknya. Tapi masih sibuk dengan dagang. Banyak apa enggak yang sepertinya ngaku muslim? Luar biasa banyaknya. Apa sebabnya itu semuanya? Karena enggak ingat mati. Gimana ingat mati? Enggak pernah dengar ceramah, tak pernah dengar tazkirah, enggak pernah dalam masjid. Yang kedua kata Daqqaq adalah ta'jilut taubah. Dia akan segera bertaubat. Orang kalau udah ingat mati, seorang muslim kalau udah ingat mati, langsung lemes dia. Walaupun dia seorang preman, jenderal sekalipun, kalau udah ingat mati, lemes. Jangan ke muslim, kafir aja takut mati. Fir'aun, kalau kita baca kisah Fir'aun, kan luar biasa beraninya Fir'aun, ya kan? Sampai-sampai mengatakan, aku Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan dia berkata kepada menteri Haman yang bernama Sarhal Ali ablughul asbab as-samawati fa tali ila ilahi Musa wa inni la adhunhu kadhiba. Wahai menteriku Haman, tolong kamu buatkan untukku apa? Tiang, paramik, tangga, aku mau naik ke langit. Dibuat oleh Haman. Menunjukkan apa? Itu bukan ucapan pura serius dia. Makanya menterinya paham ini serius perintah. Dibuat oleh Haman. Cuma dia tak sanggup lebih dari itu. Ya, tak sanggup lebih dari itu. Saya ingin menjumpai Tuhannya Musa yang mengatakan Tuhannya di atas langit. Saya meyakini dia dusta. Fir'aun orang yang pertama kali mengingkari akidah keberadaan Allah di atas langit. Ini cikal bakal pengingkaran keberadaan Allah di atas langit. Ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran. Contoh lainnya bahwa Fir'aun cukup nekat, tukang sihir, rata-rata di dunia ini, baik ya raja nomor 1 ya, pasti mau raja, presiden, orang militer, sama tukang sihir takut dia, ya kan? Tak tangkap, tak taat maku sihir nanti, takut rata-rata. Fir'aun enggak, ya kan? Begitu tukang sihir dia, padahal tukang sihir dia tukang sihir hebat. Tali yang dilempar menjadi di sini salahnya sebagian kita, tidak berubah menjadi ular. Tali yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun masih berbentuk tali. Seandainya dipegang masih sebagai tali, cuma terlihat di mata manusia sebagai ular. Ini akidah ya. Allah katakan fasaharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Tukang sihirnya Fir'aun saat itu mensihir mata manusia. Ya, mata manusia yang mereka sihir. Dan membuat manusia menjadi takut. Dan mereka mendatangkan sihir yang cukup besar. Makanya ulama mengatakan sihir yang dibawa oleh tukang sihir Fir'aun adalah sihir takhyili. Gak ada sihir yang bisa merubah suatu bentuk. Karena kalau Allah izinkan itu akan hancur dunia ini. Manusia gak akan bisa hidup lagi nanti. Ya. Mata manusia yang disihir tidak berubah, tetap masih tali. Kalau dipegang gak akan matok. Bukan sebagai ular. Tapi begitu mereka beriman, apa kata Fir'aun? La usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Aku akan menyalib kalian, akan aku gantung kalian di pohon-pohon kurma. Tukang sihir
Diancam sama Fir'aun. Berarti kan nekat kan? Berani sekali dia kan? Contoh lainnya menunjukkan bahwa Fir'aun berani sangat. Musa, Harun alaihissalam dan Bani Israel sudah masuk ke dalam laut. Ketika laut terbelah, mereka masuk ke laut atas perintah Allah dan punya mukjizat. Fir'aun enggak, Musa mampu berani apalagi aku. Masuk Fir'aun, enggak lupa dia bahwa Musa dan Harun masuk karena perintah Allah. Begitu dia masuk, baru Allah tenggelamkan. Syahidnya adalah Fir'aun berarti orang nekat kan? Pemberani kan? Tentang kematian tetap dia takut. Begitu tenggelam, apa kata Allah? Allah juga yang dia panggil kan? Falamma adrakahul gharaq qala aman. Begitu dia udah tenggelam, baru dia panggil Allah, ya Allah aku beriman. Masalah kematian. Jenderal sekalipun, militer terkejam, terbengis dengan kematian, semua takut. Yang nggak takut mati cuma Rambo di film Rambo. Dan satu lagi Arnold di film Komando tahun 90. Masih ingat Mau jenderal militer terkejam, terbengis, jangankan lihat malaikat maut nih, baru naik pesawat turbulensi langsung padahal sebelum naik pesawat seakan-akan malaikat maut dicabut nyawanya oleh dia. Begitu naik pesawat turbulensi langsung semua yang takut. Gak ada orang yang berani kematian. Makanya orang yang istiqomah di atas agama Allah, Allah katakan apa? Tatanazzalu alaihimul malaika. Ketika malaikat maut udah datang, udah terlihat olehnya ingin mencabut nyawa, datang turun malaikat Allah berduyun-duyun menghiburnya. Karena dia butuh untuk dihibur saat itu, perlu untuk dihibur saat itu. Para malaikat tersebut akan berkata kepada Allah, takhaf wala tahzanu, kamu enggak usah takut dan tak usah bersedih. Kalau enggak istiqomah pasti takut dengan kematian. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man, kata Allah. Raq. Kalau nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di kerongkonganmu, saya ditantang oleh Allah. Siapa yang bisa menyembuhkanmu? Siapa yang bisa mencegah malaikat maut mencabut nyawamu?